أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Tolong Kak Ria terjemahkan ayat yang tadi baru saja Bunda baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutup seluruh jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal, sehingga tidak mudah diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Subhanallah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jelas dan gamblang ayat yang tadi saya bacakan, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59. Yaitu kewajiban muslimah untuk mengenakan jilbab ke seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Kenapa Allah sampaikan ini kepada muslimah? Tadi sudah disampaikan bahwa agar kita mudah dikenal. Ketika kita berada dimanapun, orang akan tahu bahwa yang terbungkus jilbab ini adalah orang-orang muslimah. Demikian juga agar tidak mudah diganggu, pemirsa. Sekiranya kita menggunakan pakaian yang minim, sudah tentu, subhanallah, yang lihat itu orang-orang lain. Kadang-kadang tukang bakso bengong melihat ibu yang berpakaian sedemikian ketatnya. Kadang-kadang tukang somai, subhanallah, mereka begitu enaknya melihat tubuh kita yang diumbar kemana-mana. Padahal pemirsa yang berbahagia, segala sesuatu yang mahal itu adalah yang dibungkus. Betul kan? Betul Kak Ria? Sekiranya kalian belanja di mall, yang mahal itu adalah suatu yang terbungkus. Ingin membeli jeruk yang mahal, dibungkus. Apel yang mahal, dibungkus. Bahkan pir juga mahal, terbungkus. Tapi ada loh yang tidak dibungkus. Bahkan menor sekali dia pakai bedaknya. Cuman peminatnya kurang. Apa coba? Buah kesemek, pemirsa. Nah, ini adalah sudah jelas sekali. Mudah-mudahan dengan ayat yang tadi sudah dilantunkan, sudah diingatkan oleh Bunda dan oleh Kak Ria, betapa kita sebagai muslimah harus menancapkan niat yang ikhlas dalam hati kita untuk mengikuti perintah Allah yang satu ini. Karena subhanallah, Rasulullah banyak sekali menyampaikan bagaimana nasib mereka yang membuka auratnya kelak di akhirat. Ada orang-orang yang tergantung rambutnya, disiksa oleh malaikat-malaikat penyiksa. Subhanallah. Mereka menderita hanya alasan karena rambutnya terbuka, terlihat oleh yang bukan muhrimnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Kak Ria masih sering melihat ada yang sudah berjilbab, tetapi pakaiannya masih sangat minim.
Betul nggak Karya? Iya Bun, Iya. kita suka bilang, nih gue dong pakai jilbabnya, jilbab gaul gitu ya. Waalaikumsalam. Ibu Ida. Kabar Naif. Baik. Iya. Bunda, Iya? aku tolong ajarin pakai jilbab dong yang rapi. Mm-mm. Aku diajak suamiku Kemana tuh? undangan kantor. Mm-mm. Terus aku nggak bisa pakai jilbab yang rapi, bagaimana? Sedangkan kan nanti ibu-ibunya pada pakai jilbab gitu. Oke, Sedangkan beres. aku nggak bisa, Bajunya sudah siap juga? nggak punya Bunda. Oh gitu. Iya. Jadi Saya pinjem boleh kan? boleh, tenang aja. Bunda siapin, pasti ada yang cocok matching untuk Bu Ida. Ya, Po, Iya, Bunda. tolong antar Bu Ida ke kamar Bunda. Suruh pilih mana yang cocok untuk beliau pakai dengan jilbabnya yang matching. Nanti Bunda nyusul ya. Terima kasih, Oke, Bunda. mangga Bu Ida. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Masih ada yang ragu dan takut dengan jilbab? Padahal tentunya kita harus mulai dengan menanamkan niat yang ikhlas di dalam hati kita. Pokoknya sekolah melarang, tetap kita jalan terus, pantang mundur. Bagaimana caranya agar sekolah kita mengizinkan kita untuk tetap menjalankan syariat ajaran agama kita. Instansi yang melarang, kita pun harus berani untuk menyatakan ketulusan kita, keistiqomahan kita. Karena ini adalah salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, tidak usah mendengarkan apa kata orang. Sekiranya ada suami yang melarang Anda berjilbab, tolong dibicarakan dengan muasyarah bil ma'ruf agar tidak terjadi pertengkaran. Pada suami memang seorang istri harus patuh, tetapi kepada Allah pun seorang hamba harus patuh sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya tentunya. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah pada saat ini betapa banyak jilbab itu yang sudah modis-modis, cantik-cantik, dengan model-model yang sedemikian indah. Ada yang bunga lah, kemudian mungkin dengan masang segala macam lah untuk aksesorisnya. Contohnya seperti Karya nih. Alhamdulillah Bunda. Tuh, betul. Berbunga-bunga cantik ya Bun, modis kan? Subhanallah, betul sekali pemirsa. Dan Bunda mengharapkan sekiranya sudah berbusana muslimah, sudah memakai jilbab, maka tolong disesuaikan pula dengan busana muslimnya yang sesuai dengan kerudungnya. Jangan seperti si empok tadi, kerudungnya rapat tetapi ternyata tangannya masih terbuka, kakinya masih terlihat. Nah ini tolong harus disempurnakan kembali. Atau Bunda juga sering lihat tuh para remaja putri, subhanallah, sudah cantik sekali dengan jilbab. Ya, katanya sih jilbab gaul. Bunda sih oke-oke saja sayang untuk kalian seperti itu. Ini adalah masa pembelajaran. Tetapi jangan sampai busananya itu loh yang terlalu ketat. Kemudian kalau naik motor dengan laki-laki itu kok subhanallah, itu yang namanya nempel kayak perangko. Kok kayaknya malu deh dengan jilbabnya kalau seperti itu. Waalaikumsalam. Nah, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba lihat Ibu Ida ini. Begitu serasi dan cantiknya dengan busana dari atas ke bawah, busana muslimah menempel. Silakan Bu Ida duduk. Terima kasih. Iya. Bagaimana? Takut tidak cantik? Sudah ada contohnya loh. Betapa matchingnya dari atas sampai ke bawah. Asal kita pandai memadu-madankannya, apa yang akan kita kenakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar sudah pembahasan tentang jilbab. Ayatnya sudah Bunda sampaikan, hadisnya pun sudah dipaparkan, kemudian contoh-contoh kasusnya sudah tadi Anda saksikan. Tinggal kesiapan Anda bagaimana. Yang belum mau kapan lagi? Apa mau nunggu kiamat sudah dekatkah? Atau mau nunggu apa sih? Ayo bersama-sama kita tekadkan niat. Mari kita sama-sama untuk mengikuti perintah Allah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat.
Dan tentunya masih banyak lagi kajian hati yang menarik di segmen-segmen berikutnya. Saksikan terus ya pemirsa di LaTV, stasiun kesayangan Anda. Demikianlah kajian hati kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.